Shalom. Iya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita. Iya, puji Tuhan ya. Saya senang sekali malam ini. Hari Sabtu malam saya baru pulang dari Israel ya. Puji Tuhan. Semua rombongan sehat saudara ya. Wah, saya berdoa semua jemaat. Saya doa semua bisa berangkat ke Israel ya. Segera berangkat lagi ya. Jadi hari Sabtu malam, Minggu pagi saya ngejar pesawat pagi karena koko kandung saya meninggal saudara ya. Jadi mestinya dikubur hari Sabtu. Saya bilang kalau bisa diundur saya bisa nyampe Minggu pagi berangkat ke Jepara ya. Dan puji Tuhan masih bisa hadir di pemakaman saudara ya. Baru Senin saya pulang ke Malang ya. Nah saudara-saudara 2 bulan lalu ya. Sekarang jadi jemaat kita. Dia tadinya tidak tahu siapa Tuhan kita. Saudara-saudara dia bermimpi. Di situ katanya kamu cari namanya pendeta Samuel Sianto. Ya saya waktu ditelepon saya merinding juga ya. Dia cari masuk ada ya. Kemudian dia cari dan ada. Dan dia ikuti YouTube kita, ada teleponnya, WA saya. Ya saya gini, oh iya ya pentingnya WA saya sama Pastor Yoel saya pasang. Ya, memang ada banyak hamba Tuhan, ya juga beberapa yang tidak mau nomor WA-nya diberikan ke jemaatnya. Ya, kalau saya tidak apa-apa saudara kalau mau ngasih ke orang lain, tidak usah izin wis. Ya, wis memang dipasang untuk umum ya. Nah saudara kemudian dia bilang, gimana Pak caranya? Saya bilang gini aja, saya masih di luar kota, kamu temui Pastor Yoel. Anak saya masih kecil. Nah ini jam 2 hari Sabtu ada ibadah kids. Saudara ibadah kids kita, saya memang rancang supaya anak-anak ini tahu ini ibadah. Ya, kalau hanya di atas di lantai 4 itu seperti sekolah. Dia tidak akan pernah tahu bahwa ini ibadah. Makanya dibuatlah Sabtu jam 2 hanya setengah jam. Setelah setengah jam berikutnya dia main di kelas. Dibagi kelas-kelas ya. Kenapa setengah jam? Kalau saudara punya anak, punya cucu, ya coba usia 4-5 tahun. Diajak omong lo angel. Apalagi suruh ibadah 1 jam, mencret kabeh ya. Tidak mungkin. Makanya kami padatkan supaya anak-anak ini ngerti. Ya. Saya tahu ada yang protes, tapi cuma 1 orang ya. Justru saudara terima kasih dengan gereja, anak saudara mulai kecil sudah diajari tahu. Begitu masuk tempat ibadah dia tahu, oh ini ibadah. Tapi kalau di lantai 4, dia tahunya ini seperti sekolah, bukan ibadah. Makanya kami buat jam 2 siang. Kalau saudara memang menghormati, menghargai dan pengen lihat anaknya hebat, antar anak saudara. Saya dulu sama istri, ya terutama istri saya pasti antar sendiri anak saya. Dijaga sendiri anak-anak saya 3 ya. Kenapa? Ini mutiara kita. Kalau saudara sibuk ya tidak apa-apa. Tapi saya berusaha untuk memberitahu saudara setidaknya hanya seminggu sekali itu pun setengah jam. Dia hadir di ibadah untuk bisa tahu. Oh ibadah seperti ini ya. Tapi kalau saudara mungkin kesulitan, ya cobalah atur waktunya sehingga anak saudara bisa hadir. Saya bilang hadir aja, nanti ketemu Pastor Yoel. Ya akhirnya ketemu Pastor Yoel, dia telepon saya Pak doakan ya supaya istri saya juga mau ibadah. Puji Tuhan ya, sebelum saya berangkat ke Israel, dia kenalkan saya Pak ini istri saya. Puji Tuhan sudah ibadah di tempat ini ya, tepuk tangan untuk Tuhan ya. Ada lagi dari Sumatera, ya sudah 4 tahun dia ikut YouTube kita. Dia bukan anak Tuhan. Nah sekarang dia ke Malang karena dia pengen sekolah teologi di Estoya. Saya kemarin ganggu dosen-dosen ya. Karena kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan dosen-dosen. Saya bilang gini, mungkin loh kita ini hamba-hamba Tuhan sudah tidak mau nginjil lagi. Jadi Yesus yang datang sendiri. Ya lewat mimpi, ya lewat macam-macam ya. Nah saudara hari ini saya ingin saudara dan yang saya dan sudah mengenal Tuhan.
kita akan lebih lagi. Saya ingin bicara tentang terobosan. Dari dulu saya berbisnis, masih saya sebelum jadi hamba Tuhan. Saya sudah tahu bahwa di dalam Tuhan ada terobosan-terobosan baru. Jadi nanti saudara berbisnis, saudara melayani Tuhan, saudara bekerja ikut orang, ada terobosan-terobosan baru. Saya dulu bisa buat ban kanisir sepeda motor. Saya berani tulis pertama di Indonesia. Kan ada yang bisa buat. Kalau kanisir ban mobil, truk, nah itu sudah mulai zaman dulu saudara. Tapi kalau sepeda motor enggak ada. Ya kemudian saya berdoa karena saya pengen jualan stiker yang bisa meledak. Waktu itu ada artis kita nyanyi ya, di radio. Apa? Aku dengar, apa? Nah ya itu ya. Jadi saya di doa diketokno radio ya. Langsung tak bikin stiker radio, tak kasih foto, sebelah tak tulis di radio aku mendengar firman-Mu. Pertama saya jual laku 10.000 stiker. Waduh, saya gini, zaman itu saudara ya, dapat uang segitu banyak buat saya. Oh, ini ya. Saudara ya, Tuhan itu baik. Saya percaya malam ini juga nanti banyak terobosan-terobosan baru yang saudara dan saya bisa terima. Nah gereja ini saya bersama Pastor Yoel, terutama Pastor Yoel banyak mendapatkan terobosan-terobosan baru. Dan saya sebagai gembala, saya hanya menyempurnakan. Coba saudara lihat, kita punya biro jodoh. Tadi malam ya, saya berkhotbah di Surabaya. Pak, gimana? Tidak dibuat di Surabaya ta? Saya bilang, lo tempatmu ini lah gede ya, bisa muat 500. Lu ya dek kini ay. Ya, iku wis antri sing kate daftar biro jodoh. Lo tapi iki khusus sing bujang lo ya. Sing cerai mati gak iso tamongi. Iki dhisik sing bujang-bujang. Oh iya wis. Loh ini baru terobosan ya. Nah saudara ada lagi gereja kita ngadakan ya. Sebentar pernikahan massal. Saudara mungkin dulu belum pernah diberkati di gereja. Ayo enggak apa-apa. Bawa wis anak-anak saudara. Masih punya cucu. Bawaan saudara ya. Tapi ini sementara yang bujang sama bujang dulu loh ya. Nah ini. Jadi nanti berikutnya ada lagi saudara ya. Kita punya ibadah mujizat. Jam 3 sore. Ya, enggak banyak gereja yang adakan ibadah mujizat. Kemudian saudara ada KKR punya anak. Kapan diadakan yang lalu Pastor Yoel? 2 tahun lalu ya? Oh ya tahun lalu ya. Nah itu tanya Pastor Yoel. Yang bulan depannya meteng hamil itu. Banyak itu. Loh tanya ya. Saya sudah doakan salah satunya anaknya sudah diserahkan. Iya dari hasil KKR punya anak itu ya. Karena saya percaya yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Ya. Nah saudara kita juga punya 9 kali ibadah raya. Orang mau nambah 1 aja sulit. Ya, kita 9 kali. Dan 9-9-nya saudara lihat jemaat antusias banyak yang hadir ya. Saya percaya nanti di gedung yang baru juga nanti banyak terobosan-terobosan terutama mal masuk gereja. Ya. Biasanya gereja masuk mal, nanti gereja kita mal masuk gereja ya. Tadi pagi saya sama Pak Oscar ada di lokasi pembangunan habis saya olahraga. Saya kaget ya. Saya bilang sama Pak Oscar, oh cek gede nih. Setelah jadi ya besar saudara ya. Sangat besar. Ya 90 kali 60 meter ya. 5.400 meter persegi. Satu lapangan sepak bola. Ya saudara ya. Nah ini mall masuk gereja. Kita juga di sekuler, ya di olahraganya kita sudah buat pertandingan kemarin ada untuk Malang Raya, catur Piala Yestoya. Ya, biar nanti berikutnya banyak terobosan-terobosan lagi. Nah saya tidak tahu nanti saudara di pekerjaan, ya di bisnis, di pelayanan pasti banyak. Mari kita mulai dulu dari Mika 2 ayat 13. Saudara yang baca ya, nanti saya akan simpulkan. 2, 3. Penerobos, mereka akan apa? Dan berjalan melewati dan akan keluar. Raja mereka akan apa? Tuhan sendiri, ya. Jadi saya simpulkan ya, jadi kita punya raja siapa namanya? Tuhan kita, Yesus. Nah ini ya raja, dia yang berjalan terus di depan kita. Jadi kalau saudara mau mengalami terobosan, yang pertama
Yesus harus ada di depan kita. Baru kita di belakangnya. Nanti banyak Tuhan kasih terobosan-terobosan baru. Yang kadang kita gini ya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya tidak tahu nanti terobosan-terobosan apa yang saudara terima. Termasuk saya juga di gereja ini ya. Kita mulai duduk coba pembicara di sana sih. Supaya saya bisa dilihat jemaat, saya bisa ngelihat jemaat. Jadi berpandang-pandangan. Ya biar enak kan di sini Jeriher KB ini ya lebih banyak mungkin ya. Loh iya. Ya saya terima kasih usulan nanti yang samping sana agak miring ya. Ya kemarin ada usulan Pak aku mulai lo tengeng kepalaku katanya. Ya memang mungkin seperti itu ya. Ya sudahlah. Tapi saya percaya saudara ya. Gereja kita terus akan diberi Tuhan terobosan-terobosan yang baru. Nah kuncinya Yesus ini raja itu. Yang harus ada di depan. Dia yang terus akan berjalan. Nah mari sekarang kita akan lihat bagaimana seseorang yang memiliki terobosan-terobosan. Kalau saudara Yesus di depan menerobos, jadi penerobos kita. Kita cuma ngikuti ya. Saudara tidak usah sakit hati. Saudara tidak perlu iri be orang lain. Sudahlah cuma ini aja yang harus kita ikuti. Apa itu? Mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Iya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 25. Agak banyak ya. Kita bicara tentang Ishak. Nah mari kita lihat. Katanya Alkitab maka apa? Ishak di tanah itu. Dia ada tinggal di tempat asing karena dari tempatnya dia kelaparan, dia pindah ya. Nah saudara, kemudian katanya dalam tahun itu juga ia mendapat apa? Sebab ia apa? Iya. Jadi saya mau bilang sama saudara ya, kita ada di mana aja, kita tidak bergantung situasi dan kondisi. Kita bergantung sama Tuhan. Sebab yang memberkati kita siapa? Tuhan. Jadi Ishak di pikirannya ya, saya tidak mau tahu ini di tanah asing apa enggak. Pokoknya saya akan terus lakukan firman Tuhan. Ya dia menabur dan katanya dalam tahun itu dia mendapat hasil 100 kali lipat. Dia dapatkan yang maksimal. Terus ayat 13, orang itu menjadi apa? Bahkan kian lama sehingga ia menjadi, oh puji Tuhan. Sekarang kata orang sama kata ia diganti nama kita masing-masing ya. Kalau saya dan Miming itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga Miming menjadi sangat kaya. Boleh pendeta kaya? Oh puji Tuhan ya. Loh iyalah. Loh enggak aku lah jaluk-jaluk terus dan saudara. Kemarin Selasa saya siaran radio jam 12 ya. Ada yang tanya ya, apakah pendeta boleh kaya? Saya bilang wajib, harus. Loh iyalah, loh memang berkat Tuhan kok. Ya, asal itu memang berkat dari Tuhan. Nah sekarang ganti nama saudara ya, awas nih pakai Miming ya. Soalnya saya ingat saya di sini belum ada yang nama Miming ya. Ya mungkin ada yang sama. Ayo saya hitung ya, 2, 3. Dan, loh ke orang itu, namanya dewe-dewe. 2, 3 dan iya. Amin. Diamini. Iya. Wis jangan mau miskin. Sungguh sudah. Kemarin di tempat kematian koko saya ya. Koko saya ini dekat sama saya. Tidur bersama, susah bersama, terus bersama. Sampai hari ini dia tidak pernah nyakiti saya. Ya sampai dia meninggal ya. Saya tahu baik sekali. Saya tidak memuji koko saya karena sudah meninggal. Tidak saudara ya. Nah saudara-saudara saya tahu. Betapa sulitnya orang miskin. Adik saya itu umur 5 tahun kena paru-paru basah. Karena tidurnya di tanah sama mama saya cuma dikasih tikar, bukan kasur ya. Jadi waktu umur 5 adik saya yang kecil sudah kena paru-paru basah. Tuhan baik ya, Tuhan sembuhkan. Tapi dari situ saya selalu janji sama Tuhan. Tuhan, ayo Tuhan saya tidak mau miskin. Kenapa? Susah. Orang miskin itu cuma pengen, tidak pernah terjadi. Pengen. Tapi orang kaya ya, tidak pernah pengen tapi ono terus saudara. Apalagi pengen terus ono, waduh luar biasa ya. Nah hari ini saudara dan saya pasti akan ditolong Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya apa yang dilakukan Ishak ya.
Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak apa? Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Dia memang di negara, di tempat orang Filistin tinggal. Sekarang ayat 15. Segala sumur yang digali zaman-zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Sekarang ayat 16. Lalu kata Abimelek, ini rajanya kepada Ishak gini, kamu pergi aja dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi apa? Jauh lebih berkuasa. Ya rajanya loh, sing ngusir, wis kamu lebih kuat, lebih banyak dari kita. Wis kamu pergi aja, jangan tinggal di tempat saya. Sekarang mari kita lihat ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ, dia tidak pernah takut, tidak perlu bantah-bantah ya. Saudara, setiap saudara dan saya yang tahu bahwa ada Yesus yang bisa buat terobosan-terobosan, kita tidak usah takut. Tidak usah sakit hati. Orang mau menghalangi kita, mau menghadang kita, biar no aja. Ini, lihat Ishak ya pergi. Dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Sekarang ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Sekarang ayat 19 kita mulai. Katanya ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu. Mereka mendapati apa di situ? Cek banyak airnya sumur ya. Terus sekarang ayat yang ke-20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembalanya Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Wes ini punya aku. Saudara, Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di situ. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia tidak mau bertengkar. Kemudian mereka menggali, ayat 21, menggali lagi sumur lain. Wes jano wes. Pindah-pindah katanya ya. Menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Ishak menamai sumur itu apa? Sitna. Wes, ojo kekeran. Ayat 22. Pindah lagi. Ya, saya gini ya. Lu saja deh, dia kuat loh. Bisa lah ngelawan. Nah, gak perlu ya. Katanya ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar lagi. Sumur itu disebut apa? Rehobot. Wes, kenapa disebut Rehobot sekarang? Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Kalau tadi bertengkar, ada Esek, ada Sitna, sekarang jadi Rehobot. Sudah tidak ada lagi yang menghalangi. Allah kasih lagi yang luar biasa. Saudara-saudara, selanjutnya ayat 23. Dari situ ia pergi ke Beersheba, ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku apa? Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena Abraham hambaku itu. Sekarang ayat 25 terakhir kita baca yang A saja. 2, 3, sesudah itu dan memanggil nama. Iya, kita ada mesbah di tempat ini. Kita sekarang lagi memuji menyembah Tuhan. Saudara, nanti ada banyak halangan kita hadapi. Banyak kesulitan, enggak usah sakit hati. Belajar dari Ishak, apa yang dilakukan Ishak, dia taat firman Tuhan. Tidak perlu bertengkar. Percayai Allah penerobos kita, dia yang akan memberikan kelonggaran memberkati kita. Ya, wis enggak usah hari ini sakit hati. Saya lagi banyak ngurusi urusan warisan, urusan sakit, hari ini aja ini. Baru saya mau berangkat sini, tadi ada 2 orang yang sudah koma ya. Mulai 4 tahun lalu, gimana ya Pak Sam enaknya? Kamu tinggal di mana? Cik, tinggal di Bali. Oh ya wis. Maunya gimana? Ya, sakno saudara ya, sudah koma. Satunya lagi, tidak bisa apa-apa di Surabaya. Saya gini, terima kasih Tuhan kita sehat. Saudara terima kasih loh Bik Tuhan. Makanya ojo ngomel lain kok digunting lambene ya. Iya, wis ta, percayai Tuhan itu bisa memberi kelonggaran sama kita. Wis gak usah ribut. Saya belum pernah sampai hari ini terima warisan dari orang tua saya. Saya belum pernah terima warisan dari mertua saya. Saya cuma tahu gini, ya apa rasanya warisan. Tapi saya punya Yesus yang bisa memberikan segalanya buat kita. Kalau saudara terima warisan, puji Tuhan. Oleh double saudara ya. Tapi hari ini seperti Ishak. Kita bisa berkata ada Rehobot.
Kita sudah dapat lagi kelonggaran. Sudah tidak ada tangan lagi yang bisa menghalang. Jadi waktu Yesus ada di depan kita. Dia jadi penerobos kita, pimpinan kita. Kita cuma ngetut ada banyak nanti hal-hal yang baik Tuhan berikan sama kita. Yang jadi terobosan-terobosan yang baru. Saudara percaya gereja kita akan terus diberikan terobosan-terobosan yang baru. Amin, puji Tuhan ya. Kalau kita renungkan ya. Gimana caranya bisa sampai lantai 8 ya. Tadi saya sudah ngomong sama Pak Oscar, lu kan ini kapan selesai? 26 Maret selesai lantai 8 ya. Misalnya kurang pun tinggal sedikit saja. Ya, karena tadi sudah ngecor, besok lagi ngecor. Tuhan itu baik. Ya. Jadi saudara tinggal lantai 9 sama lantai berapa? 10. Selesai konstruksinya, kita atap, puji Tuhan ya. Interior sudah ada yang nyumbang. Kalau misalnya ada yang nyumbang interior lain, nanti orang ini alihkan mungkin buat toilet. Saya telepon Pak Roy nanti toiletnya apa? Kita buat bintang 5 Pak. Ojo bintang 7, metu ngelu saudara ya. Berarti mambune temen ya. Nah tapi kita buat bintang 5. Yang bagus ya. Jadi tidak perlu saudara kerasan gak metu-metu ke toilet ya. Saya percaya saudara ya. Tuhan banyak lakukan kebaikan buat saudara dan saya. Ya jadi fokusnya Yesus. Yesus. Saya bukan motivator, saya pengkhotbah. Sejak saya berkhotbah, saudara lihat di YouTube saya hanya bawa nama Yesus. Saya tidak pernah seperti motivator, nyopot omongannya orang hebat, nyopot orang yang kata-katanya ini terus dikhotbahkan. Tidak, saya masih percaya firman Tuhan jauh lebih benar, jauh lebih baik. Jadi kemana-mana saya pasti sampaikan Yesus. Kehebatannya Yesus, ketulusannya, kekudusannya, kesetiaannya, mujizatnya, keajaibannya. Jadi Yesus yang terus kita besarkan. Andalan kita di tempat ini Roh Kudus. Makanya saya minta para pelayan yang di mimbar ini kenapa penuh Roh Kudus. Lah jemaat lu penuh Roh Kudus. Masa pelayannya enggak? Ya, makanya nanti saya sama Pastor Yoel berikutnya kita perbanyak doa-doa yang untuk kepenuhan Roh Kudus. Kan itu untuk saudara dan saya sendiri. Bukan untuk kepentingan gereja. Jadi untuk diri saudara. Karena apa? Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, roh ini terus akan membuat kita menyala-nyala. Roh ini akan membantu kita. Roh ini terus akan menolong kita. Karena itu memang fungsi Roh Kudus. Makanya malam ini ayo andalan kita Yesus. Saya berdoa nanti banyak terobosan baru yang Tuhan berikan. Ada yang sudah buntu wis Pak, gak iso ngurusi bisnis. Pelayanan macet Pak. Ya wis malam ini Tuhan akan buka ya. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Kita percaya ada banyak hal yang ajaib Tuhan akan lakukan ya. Percaya itu terjadi maka itu akan terjadi. Mari saudara jadi tinggal percaya aja. Tadi pagi saya di Yes Gold lansia ya. Abraham sama Sarah loh. Tuhan lo ngomong sampai 5 kali. Kamu nanti lo jadi bapak segala bangsa. Lo punya anak dewe. Abraham, Sarah, dia bisa ngomong, oh iya saya percaya. Tuhan lihat hebat, diperhitungkan sebagai kebenaran. Tapi ada saatnya Tuhan ngomong iso guyu. Abraham ya guyu. Wis tuwek masa iso. Sing Sarah guyu maneh aduh, kene wis loyo kabeh kok kate meteng ya. Padahal lo Tuhan ngomong terus. Saudara hari ini juga Tuhan bicara sama kita. Dia penerobos kita. Dan dia akan banyak berikan terobosan-terobosan baru. Mari saudara pejamkan mata.